Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Devitri dengan NIM 21042340. Nah, di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 2 dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Kebencanaan. Baiklah, untuk yang pertama adalah pengertian dari ancaman. Ancaman merupakan suatu situasi atau kondisi yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian, bahaya, atau gangguan terhadap suatu sistem atau entitas. Nah, yang kedua adanya risiko bencana. Risiko bencana merupakan suatu kemungkinan terjadinya kerugian, bahaya, atau kerusakan sebagai akibat dari suatu peristiwa alam atau kejadian tertentu. Nah, di samping itu juga ada tentang potensi bencana. Nah, potensi bencana ini merupakan suatu kemampuan di mana suatu daerah atau lingkungan untuk mengalami peristiwa bencana yang dapat menyebabkan kerusakan atau kerugian. Nah, untuk bahaya adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk menyebabkan cedera, kerugian, atau kerusakan terhadap manusia, lingkungan, atau properti. Nah, untuk pencegahannya merupakan suatu tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi kemungkinan terjadinya suatu peristiwa negatif atau bencana atau mengurangi dampaknya. Nah, untuk kesiapsiagaan merupakan kesiapan individu, komunitas, atau organisasi untuk menghadapi dan menanggapi bencana atau situasi darurat dengan cepat dan efektif. Nah, untuk mitigasi sendiri merupakan suatu upaya untuk mengurangi atau mencegah kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh bencana melalui langkah-langkah seperti perencanaan, pengurangan risiko, pemulihan, atau pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Untuk selanjutnya adalah konsep dari dasar bencana. Yang pertama adalah definisi bencana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengakui bahwa peristiwa atau rangkaian peristiwa yang membahayakan masyarakat baik oleh faktor alam maupun non-alam, hingga jenis-jenis bencana seperti alam, non-alam, dan sosial. Nah, jenis bencana termasuk gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, kebakaran, kekeringan, epidemi, dan kegagalan teknologi. Nah, pergeseran paradigma dalam penanganan bencana mulai dari paradigma relief atau bantuan darurat hingga paradigma pengurangan risiko. Nah, dari pergeseran ini mencerminkan pentingnya tidak hanya merespon bencana secara darurat, tetapi juga melakukan upaya pencegahan, mitigasi, dan pembangunan yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana. Nah, selanjutnya ada memahami konstruksi bencana dalam perspektif demografik, sosial, dan interdisiplin. Dalam memahami konsep dasar bencana, penting untuk menyadari bahwasannya bencana tidak hanya terjadi sebagai hasil dari fenomena alam semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Konstruksi bencana dalam perspektif demografik melibatkan analisis tentang bagaimana karakteristik populasi seperti distribusi usia, gender, dan kepadatan penduduk mempengaruhi kerentanan dan dampak bencana. Nah, sementara itu dalam perspektif sosial, faktor seperti status ekonomi, akses terhadap sumber daya, dan struktur sosial juga berperan penting dalam menentukan seberapa rentan suatu komunitas terhadap bencana. Nah, pendekatan interdisiplin memungkinkan kita untuk memahami bagaimana hubungan kompleks antara berbagai faktor yang berkontribusi terhadap timbulnya bencana, sehingga memungkinkan upaya mitigasi dan penanggulangan yang lebih efektif. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.